Oke, kembali lagi di channel ini. Channel yang akan membahas beberapa hasil-hasil pertandingan Liga Top Eropa pada pekan ke-14. Ada banyak pertandingan yang terjadi dan ada beberapa yang mengejutkan. Real Madrid yang kembali ke performa terbaiknya dan kembali menang, dan juga ada tim-tim papan bawah Premier League yang tiba-tiba menjadi tim alot dan kadangkala menyusahkan tim-tim besar seperti Chelsea, Manchester City, dan Liverpool. Mari kita bahas secara lengkapnya reviewnya. Dimulai dari Real Madrid yang tadi malam melawan Athletic Bilbao kembali menang setelah beberapa pertandingan terakhir. Mereka melakoni laga dengan hasil imbang. Tadi malam menang dengan meyakinkan 3-0 melawan Athletic Bilbao. Kylian Mbappe kembali ke setelan pabriknya dengan mencetak 2 gol dan 1 asisnya, dan tadi malam juga bermain sangat apik dengan sering mengacak-ngacak pertahanan tim Athletic Bilbao. Dan juga dari lini pertahanannya juga Real Madrid sepertinya sudah solid kembali, tidak seperti pekan-pekan sebelumnya. Terlebih lagi pada Thibaut Courtois yang sering melakukan saves penyelamatan yang sangat penting untuk Real Madrid, dan tadi malam juga berhasil clean sheet tanpa kebobolan. Efektivitas dari Real Madrid juga bisa kita lihat dari statistiknya. Di mana tadi malam dari total 13 tembakan, 8-nya merupakan on target dan mampu melesatkan 6 big chances bagi Real Madrid dengan 62% penguasaan bola. Ini berarti menunjukkan Real Madrid sudah tidak lagi membuang-buang peluangnya dan terlihat lebih klinis dalam penyelesaian, sehingga terlihat mampu menorehkan 6 big chances dan 3 gol. Kemudian itu tadi dari Real Madrid, kita beralih ke rival sekotanya yaitu Atletico Madrid yang tadi malam justru kalah dari Barcelona dengan skor 3-1. Barcelona di mana masuknya Rafinha sebagai starter memberikan pengaruh yang sangat besar bagi tim, dan terbukti tadi malam juga mampu menyumbangkan 1 gol bagi Rafinha. Dan sayangnya Dani Olmo tadi malam mengalami cedera. Ini sangat bahaya bagi Barcelona. Apabila terus banyak pemain tengah cedera, maka Barcelona akan ditinggal oleh pemain-pemain pentingnya di lini tengah, di mana Pedri juga baru pulih dari cedera dan mungkin penampilannya juga masih mengkhawatirkan. Dani Olmo cedera, Frenkie de Jong juga masih cedera. Dan saya lihat tadi malam pada pertandingan Barcelona melawan Atletico Madrid juga, Atletico Madrid berhasil mengekspos pertahanan tinggi dari Barcelona dan tercipta 1 golnya. Dan lagi-lagi pertahanan tinggi Barcelona masih belum kompak, masih belum solid. Dan tadi malam giliran Balde yang telat naik sehingga jebakan offside-nya gagal dan membuat pemain Atletico Madrid mampu mengekspos dan terjadi gol. Dengan kemenangan Barcelona ini, kita lihat dari klasemennya. Dari kemenangan Barcelona ini, akhirnya Barcelona masih mempertahankan peringkat pertamanya dengan 37 poin. Real Madrid yang akhirnya mampu menang masih terus menempel Barcelona dengan 36 poin. Atletico Madrid yang kalah akhirnya disalip oleh Villarreal di posisi ketiga dengan 31 poin. Oke, itu tadi dari La Liga Spanyol. Kita beralih ke Premier League. Kita bahas terlebih dahulu antara
Newcastle melawan Tottenham Hotspur, di mana pada pertandingan ini skor akhirnya adalah 2-2 yang dimainkan di kandang Newcastle United. Tottenham Hotspur seperti biasanya ketika bermain sebagai tim tamu, mereka tampil lebih agresif dan menyulitkan tim lawan, dan terbukti tadi malam juga berhasil menambah imbang Newcastle, padahal pada ketika melawan tim besar seperti Manchester City, Newcastle berhasil menang, namun Tottenham Hotspur mampu menahan perlawanan Newcastle dan menahan imbang dengan skor 2-2. Newcastle memang sangat mendominasi dari awal pertandingan. Mereka lebih menekan, namun beberapa peluang-peluang mereka gagal dimanfaatkan menjadi gol karena kurang klinisnya lini serang mereka. Di babak kedua pun juga sama seperti itu, mereka juga tampil sangat menekan, dan Tottenham Hotspur seperti biasa, mereka tampil lebih bertahan dan mengandalkan serangan-serangan balik yang efisien. Dari segi mentalitas juga pun Tottenham Hotspur juga sangat baik, meskipun dia 2 kali tertinggal mulai dari 1-0, kemudian 1-1, kemudian 2-1, dan akhirnya pada menit-menit terakhir mampu disamakan kedudukan yang di 2-2 lewat salto yang memukau dari Christian Romero, seorang pemain bertahan Tottenham Hotspur. Ini memang pemain bertahan Tottenham Hotspur ini sering membantu serangan. Beberapa saat yang lalu ada seperti Van der Ven yang mengirim bola dari belakang sampai ke depan, dan tadi malam juga ada salto yang memukau dari Christian Romero. Seorang back, beberapa pemain-pemain belakang banyak sering membantu serangan namun sangat rapuh di pertahanan. Itulah Tottenham Hotspur. Dari segi mentalitasnya juga Hotspur sangat bisa diakui, bahkan dengan ketertinggalan pun mereka tidak down dan justru bangkit, yang akhirnya mampu membuat skor menjadi imbang. Kemudian kalau berbicara mengenai mentalitas yang justru naik ketika tertinggal, ada pertandingan lain antara Fulham melawan Manchester City, di mana Fulham juga memiliki mentalitas yang sangat tinggi, di mana Fulham sempat tertinggal 5-1, bisa tiba-tiba menyusul sampai dengan skor akhirnya 5-4. Ada beberapa faktor menurut saya dari pertandingan antara Fulham dan Manchester City ini, di mana Fulham ingin merangsak naik dan keluar dari zona degradasi, sehingga mereka memiliki mentalitas dan semangat yang sangat tinggi untuk memenangkan pertandingan, apalagi dia juga sebagai tim tuan rumah. Dan terbukti tadi malam mereka tampil sangat ofensif, sangat menyerang, tidak hanya bertahan dari awal pertandingan. Meskipun sudah tertinggal 5-1 pun mereka juga tidak bertahan. Sangat bisa diacungi jempol dengan mentalitas Fulham ini, bahkan lawannya tim besar seperti Manchester City. Dan di kubu Manchester City sendiri, faktor yang mempengaruhi kenapa mereka bisa tersusul seperti itu, karena pada hampir semua pemain lini belakangnya tadi malam tidak perform dengan baik atau underperform. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain belakang Manchester City, dan menurut saya ada 3 kesalahan yang sering dilakukan oleh pemain belakang Manchester City. Yang pertama yaitu mereka tidak langsung melakukan pressing ketat ketika tim lawan memegang bola, sehingga banyak memberikan kesempatan kepada tim lawan untuk melakukan banyak hal, seperti melakukan umpan silang ataupun melakukan dribble. Kemudian yang kedua, clearance-nya kurang baik dari pemain belakang Manchester City, termasuk kipernya yaitu Gianluigi Donnarumma, sehingga membuat bola terkadang turun atau kembali ke pemain lawan, kembali ke kaki pemain lawan. Dan yang ketiga adalah kurangnya atau lemahnya man-to-man marking yang dilakukan pemain bertahan Manchester City, sehingga banyak memberikan ruang-ruang kosong kepada tim lawan untuk melakukan tembakan. Dan terbukti tadi malam 3 gol dari Fulham sendiri melakukan hasil dari bola muntah yang jatuh ke kaki pemain Fulham, dan
karena lemahnya man-to-man marking dari pemain Manchester City. Pemain Fulham dengan leluasa dapat melesatkan tendangan dan berbuah gol. Pep Guardiola sebenarnya memang mengerti betapa rapuhnya lini pertahanannya. Bahkan di babak kedua mereka memasukkan John Stone dan Nathan Ake sehingga total ada 6 pemain bertahan di Manchester City. Namun itu tidak banyak berpengaruh, mereka justru kebobolan 2 gol tambahan lagi. Namun dari pertandingan itu saya juga ingin memberikan selamat kepada Erling Haaland yang telah mencapai 100 golnya dan dinobatkan sebagai pencapai 100 gol tercepat di Premier League dengan 111 pertandingan. Dan tadi malam juga sebenarnya Haaland hampir menciptakan hat-trick apabila dua tembakannya tidak membentur tiang gawang, di mana yang satu tembakan one on one melawan kiper di menit-menit awal dan yang satunya lagi dari sundulan di babak kedua. Dan kita setelah dari Manchester City beralih ke pertandingan yang mengejutkan lagi, yaitu antara Leeds United yang melawan Chelsea, dan di mana di sini Chelsea harus mengakui keunggulan Leeds United dengan skor 3-1 untuk kemenangan Leeds United. Leeds United memang dari tim papan bawah yang saya sebutkan tadi merupakan tim papan bawah yang ingin keluar dari zona nyaman seperti Fulham juga, ingin keluar dari zona degradasi maksudnya, dan memang sering menyulitkan tim-tim besar seperti pada pekan sebelumnya Leeds United melawan Manchester City hampir menahan imbang Manchester City sampai di menit-menit akhir pertandingan, dan tadi malam justru malah mengalahkan Chelsea dengan skor 3-1. Tapi di samping dari semangatnya juga, Leeds United memang menerapkan skema yang merupakan skema counter dari permainan Chelsea, yaitu di mana mereka menerapkan skema low blocknya, bertahan pragmatis sehingga memaksa Chelsea untuk bermain dengan penguasaan bola. Padahal Chelsea merupakan tim yang lebih mengutamakan serangan balik, apalagi memiliki pemain-pemain yang memiliki lari yang sangat cepat, jadi sering menggunakan serangan balik. Namun tadi malam Leeds United dengan cerdiknya dia memaksa Chelsea untuk melakukan penguasaan bola sehingga pemain-pemain yang memiliki lari yang cepat itu tidak bisa memanfaatkan keunggulannya karena Leeds United menerapkan sistem low blocknya. Dan terlihat memang Chelsea sangat kesusahan untuk menembus pertahanan dari Leeds United. Bahkan Cole Palmer menurut saya telat untuk dimasukkan. Seharusnya kalau melihat lawan menerapkan sistem low block seperti itu, Cole Palmer harus segera dimasukkan karena mengingat perannya begitu penting untuk memecah pertahanan lawan dengan umpan-umpan terobosannya yang mampu mengekspos ruang-ruang yang ditinggalkan oleh pemain bertahan dari Leeds United. Dan skema low block dari Leeds United sangat terlihat ketika mereka mencetak gol pertama di babak pertama. Mereka langsung terlihat seperti parkir bus dan bertahan lebih pragmatis. Estevao tadi malam juga tidak keluar atau tidak perform. Dia tidak banyak memberikan dribble sukses, bahkan terlihat frustasi. Terlihat di babak pertama dia melakukan tackle yang seharusnya tidak dilakukan, tackle yang berbahaya dari belakang, dan untungnya tidak terkena kartu merah untuk Estevao. Dan melihat hal itu Enzo Maresca langsung menggantinya di babak kedua. Itu dia dari Chelsea yang mengejutkan kalah 1-3 dari Leeds United. Kemudian kita beralih ke Liverpool yang gagal mendapatkan hasil maksimal kembali. Meskipun pada pekan sebelumnya mereka menang, tadi malam hanya berakhir dengan skor imbang 1-1 di kandangnya sendiri melawan Sunderland. Memang Sunderland ini bisa dibilang sebagai tim kuda hitam saat ini di Premier League, merupakan tim dari promosi yang beberapa pertandingan terakhir mampu menahan imbang tim besar seperti Arsenal.
Dan tadi malam juga berhasil menahan imbang Liverpool di kandangnya sendiri. Liverpool pun saya lihat dari segi permainannya sangat kesusahan menembus pertahanan dari Sunderland, dan dari lini tengahnya juga mendapatkan kebuntuan, di mana mereka tidak banyak melakukan umpan-umpan terobosan, malah justru melakukan back pass yang tidak perlu. Melihat dari permainan Liverpool tadi malam, permainannya tidak sebagus pada pertandingan sebelumnya. Federico Chiesa tadi malam menjadi penyelamat muka Liverpool dari kekalahan setelah penyelamatannya di menit akhir pertandingan ketika pemain dari Sunderland melewati kiper dari Liverpool, dan namun masih ada Federico Chiesa yang mampu menahan bola dari tendangan pemain Sunderland. Saya lihat di sini Federico Chiesa memang beberapa kali sering membantu atau menolong Liverpool dengan gol-golnya atau mungkin dengan penyelamatannya. Namun anehnya masih kurang mendapatkan keyakinan dari Arne Slot dan masih dicadangkan dan hanya dimainkan sebagai pemain pengganti. Oke, kita sampai ke pertandingan terakhir dari Premier League yang akan kita bahas. Sebenarnya masih ada Manchester United, tapi saya tidak melihat pertandingan Manchester United dan hanya berakhir dengan skor imbang 1-1. Saya akan lebih membahas dari Arsenal tadi malam yang akhirnya kembali clean sheet 2-0 ketika melawan Brentford. Brentford sendiri mampu menahan serangan dari Arsenal dengan pertahanan solidnya dan dengan penampilan gemilang dari kipernya. Terlihat kiper dari Arsenal banyak melakukan penyelamatan krusial yang dapat menggagalkan tembakan-tembakan dari pemain Arsenal. Arsenal memang tadi malam sangat dominan sekali, apalagi Martin Odegaard juga menjadi starter yang diduetkan dengan Declan Rice di lini tengah, di mana Noni Madueke juga masuk. Dilihat dari statistiknya juga Arsenal mampu menorehkan 15 tembakan dan 7 diantaranya on target, dan dari Brentford sendiri hanya 1 on target. Dan ini yang terlihat bagaimana penampilan gemilangnya kiper dari Brentford, yaitu Arsenal mampu menorehkan 4 big chances, sedangkan kiper dari Brentford sendiri menorehkan 5 saves. Ini berarti 4 dari big chance Arsenal mampu ditepis oleh kiper dari Brentford. Kiper dari Brentford memang tampil sangat baik tadi malam, bahkan di gol kedua dari Arsenal di mana ditendang oleh Bukayo Saka sebenarnya mampu ditepis oleh kiper Brentford, namun gagal dan justru malah memantul ke dalam ke gawang dan akhirnya berbuah gol. Itu pun masih sempat ditepis oleh tendangannya, tidak dibiarkan begitu saja oleh kiper Brentford. Dari penguasaan bola pun Arsenal pasti unggul dengan 62%. Namun kok Arsenal hanya di tendangan pojoknya yang kalah, di mana Brentford menorehkan 8 tendangan pojok sedangkan Arsenal hanya 4. Kemudian kita lihat dari klasmen, Arsenal masih unggul 5 poin dari Manchester City, di mana Arsenal dengan 33 poin, Manchester City 28 poin. Chelsea yang tadi malam kalah akhirnya disalip oleh Aston Villa dengan 20. Chelsea mendapatkan 24 poin, Aston Villa 27 poin, di mana Aston Villa sebelumnya menang. Manchester United dengan hasil imbangnya berada di posisi 8. Liverpool juga hasil imbang di posisi 9 dengan 22 poin, sama poinnya. Kemudian kita lihat dari pertandingan-pertandingan lainnya di pertengahan pekan ini dari Premier League.
di mana Everton menang 1-0 dari Bournemouth. Aston Villa yang mampu menyalip Chelsea di peringkat ketiga menang 4-3 dari Brighton and Hove Albion. Crystal Palace masih konsisten menang 1-0. Dan Manchester United yang imbang 1 sama melawan West Ham United. Ini banyak tim-tim dari papan bawah yang tiba-tiba menjadi tim alot dan menyulitkan tim-tim besar. Seperti West Ham juga tadi malam mampu menahan imbang Manchester United di kandang Manchester United itu sendiri. Oke, itu tadi beberapa hasil pertandingan dari Liga-Liga Top Eropa. Semoga memberikan sedikit pengetahuan bagi kalian dan semoga kalian menikmati video ini. Terima kasih.